berat sekali buat kita para petani sawit, supaya pemerintah juga memperhatikan kami dalam hal ini. Itulah suara hati kami petani sawit juga. Halo bro, ketemu lagi dengan saya Bro Tani di channel Roni P. Tanggal 29 Januari kemarin, kita seluruh petani, mungkin di seluruh Indonesia kali ya, terutama kami di petani di Kalimantan itu mendapat berita yang sangat buruk, teman-teman. Beritanya apa? Apalagi kalau bukan harga TBS alias standar buah segar, atau kalian bisa sebut buah sawit, itu terjun bebas. Jadi selama Bro Tani tahu sih ya, yang Bro Tani tahu, nggak pernah ada sejarahnya harga TBS itu turun sedalam ini dalam satu hari. Kalau yang Bro Tani dengar-dengar informasinya, di seluruh Indonesia itu turun berkisar antara 300, 350 sampai dengan 1000. Bayangkan teman-teman, 1000 hanya dalam waktu satu hari itu turun. Ngeri sekali ya. Biasanya sih setahunya Bro Tani itu kalau turun ya paling kencang 100 gitu sehari, itu udah turun sekali itu kalau 100. 50 gitu ya, biasanya segitu. Tapi kali ini kemarin itu turun sampai dengan 1000. Jadi sekarang kita seluruh petani mungkin di seluruh Indonesia itu lagi berduka ya teman-teman. Dan di sini di video kali ini Bro Tani mau curhat aja sih sebenarnya gitu ya, menyampaikan keluh kesahnya Bro Tani sebagai petani sawit, dan mungkin juga mewakili keluh kesahnya teman-teman para petani sawit di seluruh Indonesia gitu ya. Kenapa sih ini bisa terjadi? Ini terjadi sebenarnya diawali oleh harga minyak goreng ya teman-teman. Jadi harga minyak goreng kan kemarin itu naik tinggi sekali gitu ya. Jadi akhirnya pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan DMO dan DPO. DMO itu adalah Domestic Market Obligation. Kalau DPO itu adalah Domestic Price Obligation. Ya kira-kira beginilah ya. Jadi pemerintah itu menetapkan harga net untuk sesuatu, kira-kira begitu. Nah, dalam hal ini itu pemerintah menetapkan harga net untuk minyak sawit, itu CPO dan olein. Jadi CPO itu dibuat, katanya sih menurut yang Bro Tani baca, itu harganya 9.300 itu netnya per liter untuk penjualan di Indonesia. Terus kalau yang olein itu 10.300 itu per liter, itu untuk penjualan di Indonesia. Jadi itu net gitu ya. Sehingga kalau mau jual CPO dan olein tadi di Indonesia, harganya harus mengikuti harga dari pemerintah tadi, nggak boleh lebih tinggi gitu ya. Sementara itu menjadi wajib teman-teman. Jadi wajib untuk eksportir. Jadi perusahaan-perusahaan yang ekspor CPO dan olein tadi itu wajib memenuhi 20% kuota untuk dalam negeri. Jadi kalau misalnya dia ekspor 100% yang dia mau ekspor, nah dari 100% yang diekspor itu dia harus memenuhi dulu 20%-nya untuk dalam negeri. Kalau nggak dikasih, nggak diperbolehkan pemerintah untuk ekspor. Nah jadilah harga itu tadi, CPO dan olein itu menjadi patokan perusahaan-perusahaan tersebut, pabrik-pabrik untuk membeli TBS atau buah sawit masyarakat. Makanya sekarang itu buah sawit turun gitu ya sampai 1000 tadi. Karena itu jelas sekali kita petani sawit dirugikan ya karena hal ini gitu ya. Kenapa? Ya bayangkan teman-teman, pasti petani sawit ngerasakan ini ya. Kalau kemarin mungkin harga sawit kisaran 3.500 kalau di pabrik.
Terus apa namanya, ya kalau di petani anggaplah 3.000. Nah sekarang kalau sampai turun 1.000 berarti kan jadi 2.000 harga TBS-nya. Kalau 2.000 berarti kan turun sekitar 35%. Bayangkan 35% loh teman-teman ya. Jadi turunnya anjlok sekali, terjun bebas sekali. Belum lagi kalau yang pengepul sawit. Di pengepul sawit itu kan biasa mereka ngumpulin buah dari dari masyarakat gitu ya. Ya kayak kemarin tanggal 29, jangan-jangan sebelumnya mereka sudah beli buah dengan harga yang tinggi. Misalnya tadi 3.000 gitu ya. Ternyata di pabrik, ternyata pas 29 kemarin tiba-tiba turun gitu ya, dalam satu hari turun 1.000. Wah itu mereka rugi 1.000, rugi 35%. Padahal biasa rata-rata pengepul sawit itu keuntungannya nggak sampai segitu. Jadi ya berat sekali buat kita para petani sawit. Sementara kalau di eksportirnya atau perusahaannya itu kan tadi sebenarnya tidak semua ya turun gitu ya. Dia hanya turunnya itu hanya untuk memenuhi kewajibannya sebesar 20% dari total yang dia ekspor. Jadi 80%-nya masih dijual ke luar negeri, diekspor ke luar negeri itu dengan harga normal. Sekarang kan harga minyak sawit itu ekspor di luar negeri berkisar antara 13.000 sampai dengan 15.000 gitu. Jadi masih bagus, masih tinggi harganya kalau di luar negeri gitu ya. Tapi kalau jual di Indonesia harganya tadi, kalau CPO 9.300-an, kalau olein 10.300. Nah, CPO dan olein inilah memang yang menjadi bahan baku utama untuk pembuatan minyak goreng gitu. Jadi di pengusaha besar gitu ya, di pengusaha besar ya sebenarnya hanya turun 20% saja omsetnya mungkin ya. Tapi kita yang petani kecil ini itu kita turun semuanya gitu ya, semua yang harus kita jual kita harus ngikutin gitu ya harganya gitu. Jadi berat sekali, kita dirugikan sekali gitu ya. Tapi apalah daya, kita ini hanya hanya rakyat jelata gitu ya, cuman bisa berkeluh kesah. Makanya di video kali ini Bro Tani hanya menyampaikan keluh kesah Bro Tani, dan juga ini juga suara, mudah-mudahan mewakili suara dari teman-teman para petani. Satu lagi sih yang harapan kita sebagai petani, teman-teman, harapannya kepada pemerintah semoga didengarkan. Apa itu adalah pupuk. Ya teman-teman tahu ya, teman-teman petani, sahabat-sahabat Bro Tani tahu bahwa ketika kemarin harga CPO, harga minyak sawit, harga TBS naik gitu ya, naik drastis, harga pupuk juga naik drastis gitu ya. Jadi naiknya tinggi sekali gitu, ada ya mungkin 30-40% gitu, bahkan mungkin ada yang 50% naiknya, bahkan ada yang bilang sampai naik 100% gitu ya. Jadi nah sekarang sampai Bro Tani buat ini video kayaknya masih belum ada informasi pupuk turun. Jadi kita berharap pemerintah juga memberlakukan hal yang sama, jadi biar adil gitu ya. Kenapa? Ya minyak sawit harga TBS kita, harga buah sawit kita turun, kan kita butuh tetap jaga kebun kita, tetap kita rawat, tetap dipupuk, tetap diracun gitu ya. Itu harga pupuknya, harga racunnya untuk membersihkan lahannya itu juga bisa diturunkan, diberlakukan hal yang sama supaya kami juga tidak dirugikan. Kalau begini rasanya kita sebagai petani sawit dirugikan secara sepihak. Jadi harapannya suara-suara kami para petani kecil ini bisa sampai ke pemerintah, supaya pemerintah juga memperhatikan kami dalam hal ini. Itulah suara hati Bro Tani sebagai petani sawit. Semoga juga bisa mewakili suara hati para teman-teman petani sawit yang lain gitu ya. Kita tutup videonya. Sebelum ditutup, sekali lagi untuk teman-teman sahabat-sahabat Bro Tani, mohon supportnya dengan like videonya, di subscribe yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol loncengnya, dan di share video ini sebanyak-banyaknya kepada siapapun. Semoga bermanfaat dan juga semoga menghibur.
Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Bro Tani, salam tandan berduri. Dadah.